Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat survei online menggunakan Microsoft Forms. Selain untuk membuat survei online, Anda juga bisa menggunakan Microsoft Form ini untuk keperluan kebutuhan data yang lain, misalnya registrasi online dan sebagainya. So, kita langsung saja mulai dengan step yang pertama adalah kita buka browser, lalu Anda buka di forms.microsoft.com seperti yang ada pada layar Anda, forms.microsoft.com. Kalau Anda bingung atau lupa mengetikannya, Anda bisa cari di google.com, lalu ketikkan Microsoft Form. Di situ Anda langsung mendapatkan di baris pertama Microsoft Forms ini. Anda bisa klik di situ, maka akan muncul Microsoft Form. Sama seperti yang sudah saya buka sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah Anda bisa langsung klik Get Started ini. Di Get Started, karena Microsoft Form ini adalah produk dari Microsoft, Anda perlu punya account email dari Microsoft. Kalau Anda belum punya, Anda bisa create one di sini. Create one, Anda akan masuk ke signup.live.com ini, Anda bisa mendaftarkan di sini. Email yang Anda inginkan apa, lalu Anda bisa ikuti setiap petunjuk yang ada di dalamnya. Tapi saya asumsikan Anda semua sudah memiliki account email dari Microsoft ini, so kita langsung login saja. Biasanya account email Microsoft itu akhirannya ada @hotmail.com atau @outlook.com atau @live.com. Anda bisa pilih saat Anda mendaftarkan email Anda pertama kali. Oke. Setelah login, Anda akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Di sini ada new form, ada new quiz, lalu ada template-template yang sudah pernah atau disediakan secara khusus oleh Microsoft. Oke. Lalu ini adalah contoh survei produk mie instan yang sudah saya pernah buat sebelumnya, yang akan kita buat nanti. Jadi saya delete aja, kita akan buat dari awal. Oke, karena ini berupa survei online, maka kita masuk ke new form. Apa bedanya new form dan new quiz? New form itu adalah formulir yang hanya digunakan untuk pengumpulan data saja tanpa ada kalkulasi atau pemberian nilai. Sedangkan new quiz itu digunakan apabila Anda ingin membuat ujian online, yang akan saya buat tutorialnya setelah ini. Dan juga di new quiz ini ada kalkulasi penghitungan poin. Misalnya, peserta ujian mengisi soal dengan jawaban benar atau salah, itu sudah dihitung nilainya sesuai dengan jawaban benar yang kita setting sebelumnya. Tapi karena kita akan membuat survei online kali ini, maka kita klik di new form. Oke, ketika new form kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Lalu kita lihat ada tulisan untitled form. Untitled form ini adalah judul dari survei yang ingin Anda buat. Misalnya survei mie instan yang saya buat sekarang. Lalu kita bisa juga buat masukkan gambar, input gambar di sini. Ada logo insert image. Anda klik di situ, Anda bisa input dengan metode 3 macam, image search, OneDrive, atau upload. Upload itu artinya adalah Anda memasukkan gambar dari PC Anda. OneDrive itu apabila Anda punya OneDrive, Anda bisa ambil file dari situ. Sedangkan image search itu adalah kita cari langsung dari internet. Di sini ada tulisan Bing. Bing itu adalah search engine dari Microsoft. Misalnya kita akan cari gambar mie instan. Oke, lalu saya pilih gambar ini. Saya add. Maka di survei kita ini akan ada gambar mie instan. Supaya formulirnya terlihat lebih bagus. Seperti itu. Oke, lalu kita tambahkan pertanyaannya dengan add new, lalu Anda bisa lihat ada beberapa pilihan. Ada choice, text, rating, date, ranking, Likert, net promoter score, dan section. Yang akan kita gunakan sekarang adalah kita mulai dengan section. Section itu apa? Section itu adalah halaman. Kayak gitu. Jadi survei ini diisi per halaman. Halaman 1 nanti setelah selesai masuk ke halaman 2. Jadi misalnya section pertama ini
Saya ingin beri judul data diri. Oke, add new. Saya menginginkan survei ini diisi dengan nama, misalnya ya. Nama pengisinya, lalu bentuknya teks, karena jawabannya ini dalam bentuk teks. Lalu long answer ini saya tidak akan pilih, karena nama itu jawabannya tidak terlalu panjang. Required saya pilih, saya butuh nama ini diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa masuk ke halaman selanjutnya. Oke, lalu kita add new. Di add new ini kita mau kasih pertanyaan berupa tanggal lahir, karena kita butuh range dari tanggal lahir orang yang mengisi misalnya. Seperti itu, dan required. Oke, lalu kita masuk lagi ke halaman 2. Ini baru ke halaman pertanyaan dari survei tersebut. Section, lalu kita tulis daftar pertanyaan survei. Kita add new, kita masuk ke pertanyaan dengan pilihan ganda misalnya. Choice, kita bertanya mengenai mie instan rasa favorit Anda. Misalnya. Sorry, kalimatnya salah ya. Apakah rasa mie instan yang menjadi favorit Anda? Seperti ini misalnya pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama misalnya saya tulis rasa ayam bawang, bebek panggang, ada ya mie instan rasa bebek panggang. Lalu apa lagi? Ayam rendang. Lalu mie instan rasa bakso sapi. Ini bisa kita tambahkan terus multiple choice-nya. Lalu rasa apa lagi ya? Kaldu. Misalnya kaldu ayam. Oke. Lalu ada pilihan multiple answer. Multiple answer ini artinya kalau kita pilih, maka itu artinya orang yang disurvei atau responden itu bisa mengisi lebih dari satu. Tapi karena kita mau pilih satu saja, karena pertanyaannya adalah menjadi favorit Anda, maka kita mau jawabannya cuma satu, maka kita nggak centang multiple answer ini. Kita pilih required, karena harus diisi. Kemudian, add new lagi, pertanyaan kedua. Kita dengan jawaban pilihan ganda, kita mau pertanyaannya adalah apakah merek mie instan yang selalu Anda beli? Ada beberapa merek. Lalu merek ketiga. Oke, saya rasa 3 aja. Selanjutnya pertanyaannya adalah kita mau berupa penjelasan. Saya pertanyaannya seperti ini. Kita mau pilih long answer. Oke, lalu selesai. Misalnya cuma ada 3 pertanyaan untuk survei mie instan ini. Selanjutnya adalah di bagian preview ini kita klik, kita bisa lihat kira-kira nanti surveinya akan menjadi seperti apa. Ini versi kalau Anda buka browser di browser komputer, ini versi yang dibuka di mobile, di handphone Anda. Kira-kira tampilannya seperti itu. Oke, di theme ini Anda bisa ubah warnanya. Bahkan Anda bisa buat background image-nya di belakang. Seperti itu. Anda bisa ubah macam-macam ya. Misalnya saya rubah menjadi warna kuning ini.
Kalau saya mau preview, kira-kira nanti jadinya seperti ini. Di versi komputernya, ini di versi mobile-nya. Kalau di versi mobile, background-nya nggak kelihatan. Karena tampilan mobile kita adalah portrait ya, bukan landscape. Oke. Lalu setelah kita membuat formulir ini, bagaimana cara membagikannya kepada orang-orang atau responden? Kita masuk ke bagian send ini. Di bagian send ini ada link yang diberikan oleh Microsoft Form ini yang bisa Anda copy lalu sebarkan melalui media sosial atau WhatsApp dan lain-lain. Di sini ada tulisan anyone with the link can respond. Artinya apa? Artinya link ini bisa diisi oleh setiap orang meskipun dia tidak memiliki akun Microsoft. Saya sudah dapat link ini misalnya, lalu saya akan buka di Mozilla Firefox. Mozilla Firefox saya ini belum login di akun Microsoft ya. Jadi ketika saya dapat link ini, maka saya bisa langsung isi. Misalnya sekarang saya isi. Saya next. Oh, langsung ada warning di bagian tanggal lahir karena tadi kita pilih required waktu buat formnya. So, ini harus diisi tanggal lahirnya misalnya. Di next baru akan muncul ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita isi semua. Rasa keju. Karena saya lebih suka keju daripada madu. Nah, ini jawaban yang garing ya. Lalu kita submit. Ketika submit, akan ada tulisan thanks, your response was submitted. Oke, lalu kita kembali ke Google Chrome. Anda lihat di bagian respon, muncul tanda 1, notifikasi, angka 1. Itu artinya ada satu orang yang sudah mengisi. Anda bisa lihat penjelasannya, ada satu respon, mengisi dalam waktu 40 detik. Lalu Anda bisa lihat siapa yang mengisi. Namanya, tanggal lahirnya, lalu jawabannya dia apa. Yang kerennya lagi, Anda bisa menge-save setiap respon dari orang-orang ke Excel. Seperti itu. Nah, saya buka di Excel. Misalnya sudah ada 10 responden yang mengisi. Saya buka di Excel. Lalu, Anda bisa lihat di Excel tersebut hasil jawaban dari responden. Di situ bisa kelihatan start time-nya, responden itu mengisi tanggal berapa, selesainya jam berapa, emailnya sama name-nya. Name-nya kosong karena emailnya anonymous. Anonymous itu artinya bahwa form ini diisi oleh orang yang tidak login akun Microsoft. Nama yang mengisi ada di sini, tanggal lahirnya berapa, rasa mie instannya apa, pertanyaan kedua diisi juga, pertanyaan ketiga diisi juga. Seperti itu. Oke, jadi Excel ini juga sangat membantu merekap jawaban dari survei yang kita telah buat dan bagikan. Ini close, kita balik lagi ke Google Chrome-nya. Satu penjelasan terakhir adalah di bagian kanan ini ada bagian setting namanya. Bagian setting ini artinya kalau ini dicentang, responden bisa isi. Start date, ini kita bisa set. Link tersebut baru bisa dibuka kapan. Misalnya saya buat di tanggal 11, jam 1 siang. Selesainya jam 2 siang, tanggal 11 ya, 11. Lalu email notification kalau dicentang artinya setiap responden, kalau ada responden, artinya kalau ada responden yang mengisi, maka dia akan otomatis mengirim notifikasi ke email kita. Customize thank you message ini Anda bisa ganti kalimat setelah Anda mengisi. Misalnya, terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. Oke. Lalu kita lihat link yang dibagikan. Kita buka lagi di Mozilla.
Nah, ketika kita buka, akan kelihatan atau tertulis this form is currently not accepting response. Kenapa seperti itu? Karena kita tadi setting tanggal pengisiannya adalah di hari besok, tanggal 11. Kalau kita kembalikan ke tanggal 10 di jam 12 sampai jam 2 misalnya, atau sampai jam 2, kita lihat lagi linknya. Bisa dibuka kembali, seperti itu. Oke, saya rasa penjelasan saya tentang Microsoft Form untuk membuat survei online ini sudah sangat lengkap. Anda bisa coba sendiri untuk membuat survei atau registrasi online sesuai dengan keperluan Anda. Saya rasa cukup seperti itu. Apabila Anda menyukai tutorial ini, Anda bisa segera subscribe, like, atau komen kalau Anda ada pertanyaan ataupun saran untuk channel ini. Oke, sekian dan selamat mencoba.